Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membahas JavaScript Object Notation atau JSON. Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. JSON merupakan salah satu format pertukaran data umum yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara sistem. Sarana komunikasi ini berupa pertukaran data antara server dengan sistem yang lain. Sistem yang dimaksud di sini dapat berupa halaman web, aplikasi desktop, dan mobile. Berikut adalah contoh dari public API yang menyediakan data berupa JSON. Berikut kita akan membuat dahulu dua buah file JSON yaitu weather.json dan students.json. Bentuk dari struktur JSON adalah sebuah kunci dengan value. Kunci ini dideklarasikan dengan format string, sedangkan value bisa berupa string, number, JSON object, array, boolean, dan null. Contoh pertama dari JSON adalah data cuaca dari sebuah kota. Awalan dari data JSON ini adalah JSON object, yang di dalamnya terdapat beberapa data yang lain. JSON ini memiliki beberapa kunci yaitu chord, weather, base, main, visibility, wind, clouds, dt, name, dan code. Setiap kunci tersebut ada yang langsung diisi dengan value, atau ada juga yang diisi dengan menggunakan JSON object atau JSON array. Contoh kunci yang diisi dengan menggunakan JSON object adalah chords, main, wind, dan clouds. Sedangkan kunci yang diisi dengan menggunakan JSON array adalah weather, dan sisanya diisi langsung dengan value yang berupa string atau number. Contoh kedua dari JSON adalah data siswa. Root dari data ini adalah JSON array, dan masing-masing data dari JSON array ini memiliki kunci yaitu ID, first name, last name, department, age, dan phone.
Setelah mengerti tentang struktur JSON, kita akan membuat kode program untuk membaca JSON. Studi kasus pertama kita adalah membaca JSON yang telah diletakkan dalam sebuah variabel JavaScript. Studi kasus kedua adalah pembacaan data JSON dari sebuah file. File yang dibaca adalah weather.json dan students.json. Fungsi read.json yang dibuat akan memiliki dua parameter. Parameter pertama adalah nama file JSON atau URL, sedangkan parameter kedua adalah fungsi callback. Fungsi callback adalah fungsi yang akan dijalankan setelah data didapatkan. Isi dari fungsi callback ini baru akan dibuat ketika kita memegang fungsi read.json. Berikut adalah penjelasan isi dari fungsi read.json. Baris pertama dari fungsi ini adalah membuat objek dari XML HTTP request. Baris kedua adalah method of write MIME type. Metode ini mendefinisikan jenis file yang akan dibuka. Untuk pembacaan file JSON, kita akan menuliskan application/json sebagai isi dari parameter metode ini. Ketiga adalah metode open. Parameter pertama dari metode ini adalah HTTP request method yang antara lain get, post, put, dan delete. Parameter kedua adalah nama file atau URL yang akan digunakan sebagai sumber file JSON. Parameter ketiga adalah nilai boolean yang nilai defaultnya adalah true. Nilai true akan mendefinisikan pembacaan file atau URL dilakukan secara asinkronus. Property on ready state change. Properti ini merupakan sebuah event listener yang akan dijalankan setiap kali atribut ready state berubah.
Selain menggunakan objek dari XML HTTP request, kita juga dapat menggunakan metode fetch seperti yang telah didefinisikan pada Fetch API. Link lengkap pada Fetch API dapat dilihat pada deskripsi video. Pada video yang lalu, kita sudah mencoba mengirimkan data JavaScript objek ke file HTML yang lain. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan JSON data ke server side yang dalam hal ini diwakili oleh PHP. Studi kasus pertama ada pengiriman JSON data dalam bentuk variabel yang telah didefinisikan dalam JavaScript. Sebelum mengirimkan data ke PHP, jangan lupa untuk mengubah data JSON tersebut menjadi sebuah full string dengan menggunakan json.stringify. Pada halaman penerima, kita akan mendapatkan dahulu data yang dikirimkan dengan menggunakan filter underscore input dengan jenis input underscore get dan menyebutkan nama kunci pengirimnya. Setelah didapatkan, kita akan mengubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh PHP menggunakan JSON underscore decode. Data hasil JSON underscore decode tersebut dapat dibaca dengan menggunakan tanda panah, kemudian menyebutkan nama kunci JSON yang dikirimkan. Penulisan ini bersifat case sensitive. Kita tentu masih ingat dengan pengiriman data ke halaman HTML lain yang pernah dibahas. Saat ini kita akan menggunakan logika pemrograman yang sama dengan perbedaan URL pengiriman data. Studi kasus yang akan kita bahas saat ini adalah pengiriman JSON data yang diambil dari form dan kemudian dikirimkan ke halaman PHP yang lain.
Sekian video mengenai JavaScript Object Notation dan penggunaannya. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.